Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersama dengan Ustadz Razak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya. Ya, Pembicaraan kita siang ini insya Allah akan membahas tema tentang membumikan akhlak Islam di dalam keluarga. Baik, langsung saja, Ustaz. Ya Ustaz, di dalam Islam itu kan akhlak itu merupakan inti dari ajaran Islam. ya. Apa sih ukuran akhlak terpuji di dalam Islam itu, Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi Islam itu memang sangat mengutamakan akhlak, dan ukuran akhlak seseorang baik itu adalah ukurannya kepada keluarganya, kepada ibu bapaknya, kepada istri dan anak-anaknya, atau juga kepada siapapun yang ada di rumahnya. Baik itu misalnya pembantu di rumah. Dengan hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan akulah yang paling baik dengan keluarga aku, kata Nabi. Artinya sebagai ukuran seseorang baik akhlaknya adalah dia baik dengan keluarga. Kalau di luar bisa aja dia berdusta, dia ketemu dengan pelanggan, dia baik. Di luar dia jalan, dia senyum. Kalau di luar, itu bisa aja manusia berbohong. Artinya itu hanya tampilan yang tidak nyata. Tapi kalau seseorang di rumah, itulah tampilan yang nyata. Manakala di luar kadang ada orang yang baik, santun terhadap temannya, terhadap kenalannya, terhadap kliennya. Tapi belum tentu dia baik kepada bapak ibunya. Dan belum tentu juga dia baik kepada anak dan istrinya. Atau istri kepada suami, atau anak kepada kedua orang tuanya. Jadi ukuran seseorang baik akhlaknya adalah di rumah. Di rumah baik, maka itu dinilai dia akhlaknya baik. Tapi kalau di rumah dia bengis dan tidak baik, maka akhlak dia dinilai pun tidak baik. Walau di luarnya baik. Kira-kira gitu ukuran. Jadi di rumah dia harus baik. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Ya Ustaz. Menarik ya. Jadi memang ukuran paling utama itu bagaimana dia berakhlak baik terhadap keluarga, Ustaz. Betul. Sebagaimana Rasulullah itu adalah contoh terbaik terhadap keluarga. Siap. Betul. Baik. Ustaz, Siap. akhlak terpuji tidak serta merta muncul. Ya kan Ustaz ya? Tapi harus dilatih dan menjadi sebuah kebiasaan sejak dini. Jadi Ustaz, bagaimana sih menanamkan akhlak terpuji ini kepada seorang anak-anak? Jadi tentu kita menanamkan akhlak kepada seorang anak itu adalah kewajiban. Agar kita tidak celaka di dunia dan akhirat. Kita ini penting sekali. Namun kadang-kadang bingung kepada siapa kita harus mengadopsi atau mengambil ilmu parenting untuk anak. Di sini dalam satu kitab disebutkan, kitabnya berjudul Sabilu Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mar, yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau mengajarkan kepada kita, wa alaihima ayyaghrisa fi qalbihi ta'zim sya'airiddin. Yang pertama, orang tua itu harus menanamkan di dalam hati anak-anaknya pengagungan kepada ajaran-ajaran agama di dalam agama Islam. Pengagungan kepada Al-Quran, pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan para keturunannya. Kemudian wa hurumatillah wa mahabbatal khair. Lalu kemudian
dia diberitahu apa-apa yang terhormat di dalam Islam. Al-Quran nak, jangan taruh di bawah. Al-Quran ini mulia kalam ilahi. Al-Quran ini nak, nggak boleh kamu membaca, menyentuhnya misalnya. Kecuali kamu dalam keadaan wudhu misalnya. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian lagi nak, ini Nabi Muhammad SAW nggak boleh nak kita menjadikan Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Beliau memang manusia, tapi memang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Manusia, tapi tidak seperti manusia yang seperti kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang menganggap Nabi Muhammad itu ya sama saja. Ya memang betul ada sifat basyariah. Nabi Muhammad itu tidur, lapar, tapi Nabi Muhammad diberi wahyu. Kemudian lagi, wa mahabbatal khair. Harus cinta kepada kebaikan. Apapun itu kebaikan. Dia harus suka, tanamkan itu. Kebaikan apapun. Makanya kadang kita diajarkan oleh orang tua kita dulu. Ketika memberi mohon maaf ada yang orang kurang mampu, dia meminta-minta. Kadang kita ajarkan anak, nak kamu yang kasih. Itu salah satu pendidikan. Cinta kepada kebaikan. Wa mahabbatal amal bihi. Dan agar dia suka dengan mengerjakan amal itu. Jadi contoh, dengan ada di kita lihat di TK-TK Islam, sebagian itu dilakukan agar anak itu tidak bosan. Misalnya Adam Idris Nuh Soleh dengan lagu-lagu, misalnya dengan syair-syair. Makanya kadang kita diajarkan oleh orang tua kita dulu, itu kiai, itu habib, itu syekh, itu ustadz, itu nak kamu harus cintai. Karena cinta kepada mereka adalah satu bentuk kebaikan yang besar dalam Islam. Sampai dikatakan mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wusqa afdalu ma'indi. Cinta kepada mereka. Mereka itu sahabat Nabi. Mereka itu para ulama. Mereka itu para habaib, para masyayikh, para asatid. Yang mendakwahkan Islam, cinta kepada mereka adalah kewajiban bagiku. Dan juga sunnah bagiku. Dan juga hal yang paling afdol dari yang aku punya. Jadi salah satunya itu. Oh, jadi begitu ya Ustaz. Jadi sekarang saya ingin bertanya nih Ustaz tentang bagaimana akhlak yang baik anak terhadap orang tua dan kakak terhadap adik yang masih kecil di dalam keluarga itu. Bagaimana contoh akhlak yang baiknya itu? Jadi Al-Imam Ghazali di dalam risalahnya, nama kitabnya Al-Adab Fiddin, adab-adab dalam agama Islam. Anak kepada orang tua. Itu ada beberapa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Mendengarkan kata-kata orang tua. Jadi kadang kita ini benar, orang tua kita salah. Lebih baik kita diam. Setelah selesai orang tua kita bicara, baru kita perlahan dengan baik, dengan santun. Tapi utamakan mendengarkan dulu kata-kata orang tua. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Artinya penghormatan ketika orang tua kita berdiri, kita ikut berdiri. Atau misalnya orang tua kita mampir ke kontrakan kita misalnya. Orang tua kita antarkan ketika akan pulang. Itu salah satu adab. Begitu juga ketika Al-Quran sama. Karena Al-Quran itu mulia. Ketika ada orang memberi Quran, kita sunnah berdiri. Begitulah juga adab kepada orang tua. Kemudian lagi mematuhi perintah mereka. Selagi nggak bermaksiat. Ya. Perintah mereka apa? Patuhi. Tidak boleh kita mematuhi dalam konteks maksiat, nggak boleh. Walaupun orang tua. Tolak dengan baik. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan bukan maksiat, maka wajib kita mengutamakan daripada perintah-perintah yang lainnya. Ya, artinya perintah lainnya maksudnya perintah teman, perintah yang lainnya. Jadi orang tua harus diutamakan. Perintah kepada Allah, perintah kepada perintah dari Allah, perintah dari Allah, perintah dari orang tua. Jadi ketika kita sholat sunnah, orang tua kita manggil. Sholat sunnah, orang tua kita panggil.
Nanda misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Batalkan sholat sunnahnya, lalu penuhi panggilan ibu kita. Kenapa? Orang tua wajib, sedangkan ini sholat sunnah. Misalnya sholat duha, atau sholat witir, dan lainnya. Orang tua kita manggil, jangan teruskan sholat. Batalkan sholatnya. Kecuali sholat wajib. Sholat wajib, tidak boleh kita batalkan sholatnya, karena Allah harus lebih diutamakan dari segalanya. Kalau sholat wajib tidak boleh, kalau sholat sunnah boleh. Mematuhi perintah mereka. Kemudian memenuhi panggilan mereka, termasuk kayak tadi. Panggilan mereka kita memenuhi. Walau sholat tadi, walau sholat sunnah. Kemudian merendah kepada mereka. Merendah kepada mereka penuh kasih sayang. Jangan kita selalu tahu di hadapan mereka. Ada cerita begini. Ada orang, dia selalu membuang barang-barang lama yang sudah tidak berharga di rumah. Dia akhirnya cekcok dengan ayah dan ibunya. Ayah, bunda, ini kan barang-barang apa sih ditumpuk-tumpuk terus? Ini barang sudah nggak bagus, harus buang aja. Ini panci udah nggak bagus, buang. Ini apalah segala macam ini buang aja. Kadang-kadang ada kursi yang udah patah kakinya. Nunggu dibenerin masih dikumpulin sama bapak ibu kita kan. Buang aja ya. Kenapa sih, buat apa? Nanti kita beliin. Kan seolah-olah begitu. Kalau ayah kita bilang jangan dipaksa. Kenapa? Mungkin itu kursi buat kita tidak berharga sebagai anaknya. Mungkin kita bisa beli 10. Tapi kenapa masih ada? Karena di situ mungkin ada cerita, ada tangis membelinya, ada menabung, ada mencari uang dengan susah. Mungkin di situ ada cerita yang indah. Ketika ayah dan bunda kita mengumpulkan, dulu ayah bunda nggak punya. Cuma laki-laki itu tidak bercerita. Ya nggak? Laki-laki itu tidak bercerita. Dia kan dia diam aja. Itu ayah kita. Jadi artinya apa? Artinya dia belinya dengan susah payah. Dulu pas nggak punya uang, dia ngumpulin dengan tangis, dengan doa. Masa mau gampang dibuang? Kira-kira gitu. Kita harus merendah. Oh iya ya, siap. Kalau memang nggak boleh dibuang, oke. Saya akan rapikan saja, taruh di kardus lebih rapi. Kira-kira begitu. Itu selalu kita bodoh di depan orang tua kita. Dan kita selalu tidak mengerti apa-apa. Kadang memang kadang memang seolah-olah kita tahu, tapi diam itu lebih baik. Karena orang tua kita akan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, dan kita harus selalu merendah, tidak merasa pintar dan hebat di depan orang tua. Kemudian tidak menyusahkan mereka. Menyusahkan dengan cerita atau menyusahkan dengan dengan perilaku. Ya, kita telepon. Balik lagi, kita jadi laki-laki harus jangan bercerita. Kita tampakkan kebaikan, karena itu menjadi doa. Ya, gimana kamu di Jakarta? Misalnya, Anda merantau. Gimana? Iya ya, di sini aku nggak punya duit, makannya susah. Ya Allah, saya ini, saya itu. Yang diceritakan keluh kesah, hal-hal yang sungkar, hal-hal yang tidak baik, cerita. Akhirnya kepikiran. Itu jadi penyakit. Karena penyakit 90% berawal dari pikiran, bukan dari makanan, minuman, atau gaya hidup. Tapi orang yang gaya hidupnya sehat, baik, banyak olahraga, lalu pikirannya juga positif, maka itu akan menjadi kekuatan yang baik dalam tubuh. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh membuat mereka terlalu panjang berpikir. Jadi kita, walaupun kita tidak enak, gimana? Masya Allah ya, alhamdulillah, bunda, ayah, nikmat. Saya di sini enak. Insya Allah pulang saya gemuk. Enak, nggak ada masalah. Mereka gembira. Muncullah doa-doa yang baik. Ya Allah, semoga anakku selalu dalam kebaikan. Kira-kira gitu. Jadi itu salah satu dari antara adab-adab itulah ya. Kemudian apa? Kepada abang, kepada adik. Satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami. Bayangkan Nabi mengatakan, bukan dari golongan Nabi. Siapa? Yang tidak berkasih sayang kepada yang kecil, yang lebih muda, dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Tua ketika dicabarkan begitu panjang. Tapi sayangi yang lebih kecil atau lebih muda dari kita, dengan artinya menyayangi dengan tekstual hadis.
tekstual syariatnya Rasulullah SAW. Nggak boleh kita menyayangi dengan praduga nafsu kita. Nggak boleh. Tapi harus menyayangi yang kecil dengan tata cara tekstual hadis yang sudah ada pada ajaran syariat Islam. Nggak boleh kita menyayangi dengan tanpa tekstual hadis, tanpa ajaran yang betul, nggak boleh. Harus kayak gitu. Kemudian menghormati juga sama. Menghormati harus dengan landasan tekstual hadis, ajaran syariat yang diajarkan guru-guru kita, bagaimana cara menghormati yang tua, berakhlak, mencium tangan mereka yang lebih tua, kemudian lemah lembut, tersenyum baik. Kemudian kalau bahasa orang tua saya, di terakhir, bahasa orang tua saya begini. Kalau kamu di kandang macan, kamu jadi macan. Kalau kamu di kandang kambing, kamu jadi kambing. Artinya apa? Kalau kamu di kandang macan kok jadi kambing, dimakan. Ya. Kalau kamu di kandang kambing kok jadi macan, malah mendolimi. Ya. Artinya kalau kamu jadi seseorang, ketika kamu menghadapi orang-orang yang lebih tua, maka hendaknya kamu pun seolah-olah menjadi teman mereka, tapi tetap menjaga adab kepada mereka. Jadi ada hormat. Dan juga ketika kita dengan yang lemah, dengan yang lebih kecil, jangan kita jadi macan, nanti mendolimi mereka. Tapi jadi apa? Jadilah seperti mereka, kambing juga. Artinya sama kedudukannya dengan mereka. Akhirnya kita bisa interaksi, kasih sayang, interaksi, mengajarkan, dan segalanya yang baik-baik, tidak mendolimi, dan juga tidak kurang adab dengan yang tua. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Subhanallah Ustaz, luar biasa. Menarik banget ya bagaimana pembahasan akhlak itu. Memang terutama di dalam keluarga ini memang harus tercipta akhlak yang baik. Akhlak orang tua, akhlak anak, dan semua anggota keluarga. Sehingga kemudian dari akhlak yang baik di dalam keluarga, insya Allah akan terbentuk masyarakat yang berakhlak juga ya. Dan kemudian masyarakat yang berakhlak baik, tentunya negara kita akan baik. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang penanaman akhlak ini harus sejak dini ya saja. Dibiasakan, dilatih. Dan tentunya juga orang tuanya juga harus berakhlak baik ya saja. Betul. Kita tidak bisa menuntut anak berakhlak baik, sementara orang tuanya tidak berakhlak baik. Betul. Gitu ya. Jadi semua adalah keluarga, sebagaimana contoh Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat baik akhlaknya terhadap keluarga, tentunya dan menghasilkan keluarga yang berakhlak baik juga. Betul. Itu luar biasa. Sayang sekali nih Ustaz, waktunya sangat terbatas gitu ya. Permisa, terima kasih atas perhatiannya. Obrolan ini sangat menarik. Sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih kepada teman-teman atau semua yang menyaksikan. Juga khususnya kepada teman-teman dari Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta, juga para dosen yang mungkin juga menyaksikan. Terima kasih. Ya, kita tutup sama-sama obrolan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.